Shalom saudara-saudara sekalian, saya berharap kalian saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Seperti yel-yel KAB ya, antusias, just do it, yes, yes, yes. Nah, sebentar lagi saya mau menyampaikan firman, sedikit renungan juga. Mari kita mulai dalam berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan, mendengarkan firman yang sebentar lagi hamba-Mu ini sampaikan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan melalui mulut hamba-Mu, supaya yang disampaikan hanya kebenaran Tuhan Yesus, dan semua yang disampaikan bisa merema dan tertanam di hati setiap pendengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Perkenalkan sedikit ya, nama saya ini Alvin, saya sudah Kristen sejak lahir, tapi saya itu baru ikut Tuhan benar-benar itu waktu saya SMP. Saya itu di sebuah KKR, saya dibaptis, puji Tuhan, sampai kuliah, sampai sekarang saya kerja, Tuhan masih beracara dalam hidup saya. Tema yang saya mau bagikan hari ini itu tentang hal bersyukur. Akhir-akhir ini kalian dengar viral di mana-mana, banyak orang itu, terutama generasi-generasi baru ya, stres dikit bunuh diri, stres dikit loncat, terus habis gitu anak bunuh orang tua bunuh anak. Itu di mana-mana sudah menggila sekarang ya. Bahkan yang orang tua pengen punya anak aja banyak, yang itu malah membunuh anaknya. Anak pengen punya orang tua aja banyak, malah itu yang membunuh orang tuanya karena nggak dikasih mainan, nggak dikasih rokok. Itu salah satu perbuatan yang kurang bersyukur ya menurut saya ya. Saya itu hal bersyukur ini ya, bahasa Inggrisnya give thanks ya. Kenapa kita harus give thanks itu? Karena satu, saya punya beberapa poin ya. Poin pertama itu mengucap syukur atau give thanks itu sama dengan tidak khawatir terhadap apapun, tentang masalah hari esok atau masa lalu, atau yang apa yang kita mau hadapi ke depannya, makan apa besok. Itu salah satu rasa yang nggak bersyukur ya, atau khawatir itu ya. Seperti yang tertulis pada kitab Filipi 4 ayat 6, saya bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, karena kita khawatir itu kita nggak bisa mengubah apa-apa. Malah kita itu nanti berdampak dalam kehidupan kita. Misal nih, kita khawatir tentang apa besok makan apa, kita nggak punya uang dan lain-lain. Kalau kita khawatir duduk diem saja, kita merenung gimana itu nggak bisa merubah keadaan kita. Ya kita tetap nggak akan bisa makan. Kalau kita berdoa, mengucap syukur dan mengusahakan, contoh nih, kita bisa masak ya, kita buka PO, kita buka, nanti hasilnya itu kita baru untuk mengelola untuk keperluan pribadi kita, seperti itulah. Jadi kalau diem aja atau kurang bersyukur itu malah menetapkan diri Anda itu di posisi yang sekarang aja, nggak bisa melangkah kemana-mana. Poin yang kedua, bersyukur itu sama dengan berserah dan tidak berpikir negatif terhadap keadaan. Sudah tertulis juga di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi dalam hal bersyukur ini kita harus berpikir yang bagus-bagus tentang keadaan. Itu seperti kita mengutarakan law of attraction ya. Jadi kalau kita itu berpikirnya, aduh besok aku mati, ya itu besok pasti akan mati. Ada kayak cerita orang di dalam lemari es, dia ini bingung, seperti terjebak dalam lemari es. Dia ketok-ketok nggak ada yang buka, dia selama 24 jam, kemudian dia mati. Waktu dicek matinya kedinginan. Ternyata yang tim SAR-nya atau tim yang membantu dia untuk membuka lemari es itu, lemari esnya itu dalam keadaan mati. Jadi semua yang ada di pikirannya dia itu yang menghantui dia, yang kedinginan lah, saya sendirian lah, apa. Padahal itu cuma dalam waktu 1 hari di tempat kosong, itu harusnya dia masih bisa survive, tapi dia malah mati, dan matinya bernasi kedinginan. Lalu untuk yang poin ketiga, bersyukur atau give thanks itu sama dengan merasa cukup dengan apa yang Tuhan kasih. Tapi kita harus tetap mengusahakannya ya, jangan hanya iman tanpa perbuatan itu adalah mati hakikatnya.
Seperti dasarnya kita bersyukur itu juga udah tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 9. Saya bacakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Ketika kita merasa cukup, walaupun keadaan mungkin nggak cukup ya, cuman kita terima kasih Tuhan kita udah cukup untuk makanan hari ini, seperti doa Bapa kami, itu Tuhan kalau mau kasih berkat itu lebih gampang, karena kita berserah dan otak kita ini udah nggak memikirkan hukum duniawi, 1+1 nggak selalu 2. Tuhan itu bisa kasih, contohnya ada yang kasih berkat terus tiba-tiba orderan bisa lancar. Saya nggak tahu caranya gimana, itu Tuhan yang bisa melakukan. Cuman kalau otak kalian itu dibatasi dengan pikiran-pikiran, dilimitasi dengan logika-logika manusia, kalian nggak mungkin bisa dapat berkat itu. Jadi bersyukur itu salah satu cara untuk kita itu, Tuhan caramu aja yang terjadi. Gimana caranya saya nggak tahu, dan pokoknya saya mengusahakan apa yang bisa saya usahakan, sisanya Tuhan yang urus, let God do the rest, ya kan. Seperti di cerita Yohanes 6 ayat 11 ya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu Tuhan Yesus itu terima roti dan terima ikan dari anak kecil. Itu yang pertama dia lakukan adalah mengucap syukur atas roti dan atas ikan itu. Dia mengucap syukur, berdoa, dan dia membagi-bagikan ke 5.000 orang. Kalian tahu sendiri sisanya berapa? 12 keranjang. Itu kan udah nggak masuk akal. Kalau kalian mikir dengan logika, waduh udah dirajam batu itu pasti. Cuman karena Tuhan mengucap syukur, Tuhan berdoa, memberikan otoritas sepenuhnya kepada Allah Bapaknya dia, maka yang terjadi adalah mujizat 5.000 orang makan dengan kenyang, masih sisa 12 batu. Terus yang mujizat kedua, ketika Paulus dan Silas di penjara, yang mereka lakukan itu bukan gosipin orang, gosipin raja-raja, atau yang mereka lakukan itu bukan mengumpat, bukan menggerutu. Yang mereka lakukan itu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Lalu nggak lama kemudian penjara itu terjadi gempa dan penjara itu ceritanya runtuh, dan mereka pun bisa keluar tanpa ada goresan suatu apapun. Yaitu dalam bersyukur itu selalu ada mujizat yang mengikuti. Saya juga ada sebuah kesaksian, cerita kecil lah, bukan kesaksian. Ada si A, si B, si C, dan si D. Si A ini pergi ke tempat kerja naik sepeda pancal, ya kan. Si A ini melihat si B naik sepeda motor. Dia dalam hati, lampu merah, dia dalam hati itu, saya enak ya rasanya kalau naik sepeda motor, nggak perlu lama-lama mancal, nggak perlu capek-capek berkeringat, paling tempuh waktunya 3 kali lipat lebih cepat daripada naik sepeda pancal. Coba aku punya sepeda motor, pasti aku bersyukur. Lalu si B pun dalam hati melihat si C naik mobil. Enak ya si C naik mobil. Coba kalau saya punya mobil, saya nggak perlu panasan gini, terus saya nggak perlu bau asap. Kalau saya punya mobil, pasti saya bersyukur ya. Si C melihat si D naik helikopter, mungkin ini bosnya ya. Aduh enak ya si D naik helikopter ya. Nggak perlu antri di jalan macet-macetan, terus sampainya cepet. Kalau aku jadi si D punya helikopter, pasti aku bersyukur. Tapi si D melihat ke bawah, melihat si A naik sepeda pancal, dia bilang, andaikan saya punya kaki bisa mancal sepeda, saya pasti bersyukur. Gak bisa saya tukar uang ini dengan kaki asli gitu. Moral dari cerita itu, kalau kita selalu merasa nggak bersyukur atas keadaan yang kita miliki sekarang, kita itu nggak bisa maju. Yang kedua, kita itu nggak akan, meskipun kita nanti dikasih, contoh nih si A dikasih motor, pasti dia pengen lagi mobil, pengen lagi helikopter, lalu pengen lagi apa, nggak ada rasa bersyukur. Itu jadi sebuah keserakaan yang nanti bisa menghantui diri kita sendiri, karena nggak pernah merasa puas dengan apa yang dikasih sama Tuhan. Padahal kalau kita mengusahakan itu, kita bisa menerima mujizat
dan kita masih bisa bersyukur dalam mujizat-mujizat kecil dan mujizat-mujizat besar itu. Gitu. Contoh ketiga terakhir ya, Yunus ketika di dalam perut ikan, dia nggak menggerutu, dia menyesali perbuatannya dan dia mengucap syukur. Maka Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus, dan Yunus nggak jadi mati di dalam perut ikan. Ya, jadi ketika kamu bersyukur itu pasti ada mujizat lah dari Tuhan. Gimana caranya itu di luar otak kita. Yang penting Tuhan yang beracara, kita kasih semua otoritas. Tuhan, Engkau yang perbuat, kami hanya mengucap syukur. Tuhan, Engkau sudah kasih kami segini, Engkau sudah cukupkan kami dengan segala hal. Terima kasih Tuhan. Itu aja cukup sih, kita nggak usah muluk-muluk lebih. Pasti nanti Tuhan itu kasih tepat apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu pasti dicukupi sama Tuhan. Ya, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sungguh kami nggak layak menerima semuanya itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering mengeluh, masih sering mencari pelarian ketika kami mengalami kesesakan ya Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di setiap musim kehidupan kami, supaya kami bisa selalu merasa puas dengan apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa selalu ada mujizat dalam bersyukur. Pimpin dan tuntun setiap langkah kami agar kami nggak selalu mengambil keputusan, kami nggak salah mengambil keputusan, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengalami mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Bapa kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.